Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Bersyukur bahwa setia Tuhan itu tidak bertara dalam kehidupan kita. Kasih-Nya pun tidak pernah berubah. Dia selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Mari kita mengucap syukur. Kita angkat pujian, setiamu Tuhanku tiada bertara. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa setiamu senantiasa ada bersama dengan kami. Kasih-Mu tidak pernah berubah, Kau selalu melindungi kami dimanapun kami berada. Saat ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Kau berkati kami, berilah kami roh pengertian agar kami boleh mengerti firman-Mu ini dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang Kau pakai Tuhan, kiranya memberkati agar dia bisa berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu, dan ajar kami Tuhan untuk bisa mempraktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni dan maafkan kami Tuhan atas kesalahan kami, layakkan kami untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini dari Yohanes 11 ayat 45 hingga 57. Yohanes 11 ayat 45 hingga 57. Firman Tuhan, persepakatan untuk membunuh Yesus. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata kepada seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Amin.
Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Jemaat Ebenezer Selili, edisi Rabu tanggal 7 Oktober 2020. Renungan firman Tuhan dari Yohanes 11 ayat 45 hingga ayat yang ke-47. Kita akan merenungkannya dalam satu tema, pikiran yang tersesat. Saudara-saudara, seorang penulis spiritual dari Kanada, dalam sebuah karyanya, ia menuliskan bahwa perang dunia yang terjadi itu dikarenakan kesesatan cara berpikir manusia. Dikatakan bahwa ketika pikiran manusia tersesat, ia akan kehilangan kesadaran. Padahal kesadaran sangat dibutuhkan untuk menentukan kualitas kebijakan manusia. Cara berpikir negatif akan mudah mendorong orang melakukan hal-hal negatif. Sebaliknya, seseorang yang terbiasa berpikir positif akan mudah melakukan hal-hal yang positif. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang terjadi dalam pembacaan kita pada kesempatan ini. Orang-orang Farisi ketika memikirkan Yesus secara negatif, akibatnya mereka selalu mencari-cari kesalahan Yesus. Saat banyak orang percaya kepada Yesus, salah satunya adalah membangkitkan Lazarus, mereka justru tersinggung dan berujung pada konspirasi antara imam-imam kepala dan Mahkamah Agung untuk membunuh Yesus. Seorang imam besar yang bernama Kayafas memandang Yesus sebagai seorang provokator. Mengetahui hal itu, bagaimana reaksi Yesus dalam pembacaan kita? Yesus memilih untuk menyingkir dari hadapan publik. Apakah Yesus takut? Saudara-saudara, tidak. Ia memilih untuk tinggal bersama murid-muridnya di Efraim. Ia tinggal dalam rangka menjaga suasana tetap kondusif, sekaligus mempersiapkan hal murid-murid bahwa sebagai pelayan tidak selalu hal baik yang dilakukan akan ditanggapi positif oleh orang lain. Saudara-saudara, terkadang kita masuk dalam ritme dan situasi hidup demikian. Tapi apa kata firman Tuhan pada hari ini? Bahwa tidak semua yang kita lakukan, walaupun itu menurut kita sesuai dengan firman Tuhan, tapi tidak semuanya akan mendapat respon yang positif dari orang lain. Apakah kita akan mundur? Apakah pikiran-pikiran yang tersesat akan senantiasa kita pupuk dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Ya, kalau tindakan kita sesuai dengan firman Tuhan, maka dengan gampangnya kita akan mengatakan bahwa inilah kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi bagaimana jika dalam kehidupan kita
kita ada dalam kondisi yang dipojokkan oleh orang lain? Apakah kita masih mampu untuk berpikir positif? Apakah kita masih mampu untuk berdiri dengan teguh dan menyatakan bahwa saya ini melakukan hal-hal yang positif yang berkenan kepada Tuhan? Pendirian itulah yang akan menentukan bagaimana kualitas kehidupan kita, keberserahan kita kepada Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang kita tidak bisa mengendalikan pikiran orang untuk tidak tersesat. Tetapi kita bisa menjaga pikiran kita untuk tidak ikut sesat. Amin. Kesadaran untuk tetap mengendalikan pikiran agar tidak tersesat akan menolong kita untuk tetap berlaku baik dan bijak dalam menghadapi setiap persoalan, terutama dalam hal mengangkat pelayanan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu dalam kita melakukannya, tentu tidak semudah yang kita sampaikan, lalu kita mau supaya orang lain berpikir sedemikian apa yang kita maksudkan. Tentu butuh proses-proses bagi orang lain untuk melihat dalam kehidupan kita bahwa kita berbicara sesuai dengan fakta, kita berbicara sesuai dengan harapan kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan ke orang adalah hal yang positif. Membutuhkan waktu untuk membuktikan kepada orang lain bahwa kita memang melakukan hal yang positif. Tidak hanya kita mengatakan bahwa mari kita berpikir positif dalam kehidupan ini, lalu orang akan mempercayai kita. Tetapi perlu bukti dalam menyatakan, di dalam menjalani kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari terus memotivasi diri kita untuk berpikir yang positif dalam kehidupan ini, sehingga kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus memampukan kita untuk terus berpikir positif dalam kehidupan ini dan akan memberkati kehidupan kita selanjutnya. Amin firman Tuhan. Kita aminkan firman Tuhan, kita angkat pujian, Tuhan pimpin anak-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menikmati sukacita bersama dengan anggota jemaat Ebenezer Selili
Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak kekasih Octavianus Panglamba. Selamat ulang tahun Pak, Tuhan memberkati. Dan mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Bapa di sorga pada malam hari ini. Kami diperkenankan kembali untuk menikmati anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Bersama dengan keluarga kami Tuhan, kami boleh menyatakan, kami boleh menikmati kebaikan-Mu dalam seluruh bentuk kehidupan kami. Bersyukur pada hari ini Tuhan kami boleh melaluinya dengan penuh sukacita. Dalam setiap rutinitas kami masing-masing, kami diperkenankan untuk melakukan semuanya itu hanya dalam kasih dan perkenan Tuhan semata-mata. Sehingga sampai pada malam hari ini Tuhan, kami boleh duduk bersama mengalami sukacita bersama dengan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu pada malam hari ini, yang senantiasa mengajak kami untuk berpikir yang lebih baik dalam kehidupan kami, senantiasa berpikir positif agar kehidupan kami Tuhan selalu diisi oleh momen-momen yang positif. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk firman-Mu, Tuhan kiranya memampukan kami semua lewat kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa ada dalam kehidupan pikiran kami masing-masing, sehingga kami dapat memberlakukannya. Ya Tuhan yang Maha Kasih dalam kehidupan kami berdoa ya Bapa untuk sukacita yang boleh dialami oleh anggota jemaat Ebenezer Selili pada hari ini, boleh berulang tahun. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu bagi saudara kami, sehingga pada hari ini Tuhan boleh melihat kembali bagaimana kebaikan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan mereka. Karena itu Tuhan sempurnakan sukacita mereka di dalam menjalani kehidupan ini. Kiranya setiap harapan-harapan, setiap apa yang mereka cita-citakan Tuhan, Engkau beracara di dalamnya, sehingga suatu kali kelak Tuhan boleh menyatakannya di tengah-tengah kehidupan sidang jemaat Tuhan. Ya Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami berdoa ya Bapa untuk pemulihan beberapa anggota jemaat. Tuhan kiranya terus berkarya di dalamnya, sehingga mereka senantiasa akan terus bersemangat dan menjalani kehidupan ini, bersyukur untuk kesempatan yang senantiasa Tuhan hadirkan dalam kehidupan ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemulihan Ibu kekasih, Ibu Yuliana Matana, Ibu Perain Sianifar, dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang tidak kami ketahui. Tuhan kiranya terus bersama dengan mereka, sehingga dalam proses pemulihan ini Tuhan, mereka terus meyakini bahwa penyertaan-Mu tidak akan pernah jauh dari kehidupan mereka. Ya Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami terus berdoa ya Bapa untuk usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah kami dalam menangani COVID-19. Tuhan berikan hikmat kepada mereka di dalam melakukan semua itu Tuhan, sehingga semuanya boleh mendatangkan hasil yang baik untuk kehidupan kami di masa yang akan datang. Ya Tuhan yang Maha Kasih dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa ya Bapa untuk anggota jemaat di tempat ini dalam berbagai tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah anugerahkan bagi mereka semua. Mampukan mereka ya Bapa di dalam mengangkat setiap tugas dan tanggung jawab itu. Karuniakan kesehatan, kekuatan ya Tuhan, serta hikmat di dalam menjalani kehidupan ini, sehingga apa yang Tuhan percayakan kepada mereka untuk mereka lakukan, mereka dapat melakukannya dengan penuh tanggung jawab dan senantiasa takut akan Tuhan.
Ya Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami berdoa ya Bapa, untuk kehidupan kami selanjutnya. Ke dalam tangan-Mu Bapa kami tetap menyerahkan apapun yang terjadi ya Tuhan. Engkau senantiasa mendampingi kami, meyakinkan kami bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan kami, sehingga kami terus berpegang dan berpengharapan hanya di dalam Tuhan saja. Ya Bapak, terima kasih untuk setiap anak-anak-Mu yang boleh terlibat dalam pelayanan pada malam hari ini. Berkati mereka Tuhan dalam masa muda mereka, berkati mereka dalam setiap impian-impian mereka ya Bapa. Sehingga bersama dengan Tuhan, setiap proses untuk pencapaian apa yang mereka inginkan ya Bapa, mereka terus mempertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, bahwa setiap anak-anak Tuhan yang setia, Tuhan akan merancangkan sesuatu yang baik bagi kehidupan di masa yang akan datang. Karena itu Tuhan, berikan kesetiaan kepada anak-anak kami dalam pelayanan ini, sehingga mereka terus memberi diri untuk pelayanan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan menjalani kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Satu keyakinan kami, Tuhan terus menolong dan memberkati kami semua. Ini doa kami, ini permohonan kami ya Tuhan. Kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah hidup. Amin. Demikian ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan, terus dukung pemerintah kita dalam menangani COVID yang masih terus terjadi pada saat ini. Kita adalah pembela bagi kehidupan kita selanjutnya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Terima kasih, selamat malam.